yang kemarin ya itu Mas Anies ya juga menyerang ya pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun tidak ada melakukan tidak aktif di forum-forum internasional, padahal itu tidak betul. Ya kemudian faktanya juga orang-orang yang hari ini yang disebutkan Pak Jokowi tadi isu ya, yang dua isu itu pemalsuan wapres dan ijazah ya, itu sebagian besar juga berada di kubu Anies pada saat kemarin 2024. Yang mau saya katakan adalah ya, kalau mereka saat ini masih melihat Pak Jokowi masih sangat relevan dalam politik Indonesia, maka peluang Anies katakan ya yang akan berniat misalnya mengikuti kontestasi ya di dalam 2029, kalau Pak Jokowi misalnya dengan Pak Prabowo masih bersatu kuat, maka peluang mereka akan sangat sedikit. Perasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu Indonesia gelap waktu itu, ya kan? Isu pemakzulan. Ini adalah cara-cara kotor lawan politik Bang, untuk menghancurkan kesulitan Prabowo Gibran Jokowi, yang mana mereka ingin agar di tengah jalan ini selesai, Bang. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya channel YouTube-nya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita bisa melihat dan mendengar yang kata Pak Jokowi ini ada agenda besar di balik ijazahnya. Lah, ya mungkin ya kawan-kawan. Memang ini mungkin benar nih, ada agenda besar di tentang ijazah Pak Jokowi ini yang dibilang orang-orang Rosario ini ya kan, rekan-rekannya ini palsu. Dan di balik ini ternyata rupanya memang orang-orang ini gerombol-gerombolan orang ini sendiri rupanya. Gerombol-gerombolan dari anak abah semua yang bekerja ya kan. Macam tentang pemakzulan Gibran ini ya kan. Nah, kan otomatis dari situ semuanya arahnya ini. Makanya kayak ini memang gak senang sama Pak Jokowi. Paling utama kali mereka sama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kredibilitasnya sangat tinggi kali, sangat besar sekali kredibilitasnya ya kan. Jadi dia ini bagaimana supaya si Pak Jokowi ini bisa dibenci oleh masyarakat. Jadi mungkin ya dengan cara inilah mereka ini bekerja, dengan cara yang mengatakan kalau ijazah palsu, baru dengan cara pemakzulan Gibran lagi katanya. Inilah dia wacana mereka orang ini. Dan sebelumnya kan sudah jelas wacana mereka ini banyak dulu sebelumnya. Tentang katanya dulu matahari kembar. Baru setelah itu dinasti lagi. Baru yang paling apa kali ini tentang Indonesia gelap. Ya sekarang kan sudah musnah, sudah terang lagi sekarang ya kan. Aneh-aneh aja tingkah orangnya. Gak senang sama kepemerintahan Pak Jokowi yang lalu, sampai sekarang gak senang juga sama kepemerintahan Pak Prabowo. Jadi bagaimana supaya mereka ini bisa pisah lah, supaya mereka ini gak duet lagi lah istilahnya. Jadi ya mereka ini bisa menjalankan politiknya pelan-pelan sampai ke nanti tahun 2029. Inilah wacana mereka nih sebenarnya. Biar supaya Anies Baswedan inilah nanti yang pasti akan dijadikan orang presiden mereka. Tapi ya dengan cara begini kan semuanya kan sudah terbukti semua, sudah jelas semuanya. Orang-orang berpikir yang logika sudah tahu semuanya. Kalau mereka ini sudah jelas niat mereka ini semuanya ini busuk semuanya nih. Profesor Dr. Andreas Kuncoro, Ketua Dewan Guru Besar UGM dari tahun 2018 sampai 2021, dia pun mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Ada ijazahnya, ada. Aduh mak, kacau lah memang nih orang Suryoni ya kan. Aduh, agenda apa lagi lah nanti yang dibuat nih setelah ini ya kan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, untuk lebih lanjut videonya jangan lupa kawan-kawan, yuk di subscribe serta di like
dan di komen. Dan nggak usahlah kita banyak kecek-kecek lagi, banyak baca-baca lagi. Yuk, mari kita saksikan videonya. Bang Freddy, saya mencatat Anda 2 kali menyebut nama Anies Baswedan, sempat menyebut nama Caimin juga. Anda menuduh ini adalah tokoh-tokoh yang bermain di belakang isu ijazah palsu Pak Jokowi? Saya tidak menuduh, saya menganalisa yang kemarin ya itu Mas Anies ya juga menyerang ya pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun tidak ada melakukan tidak aktif di forum-forum internasional, padahal itu tidak betul. Ya kemudian faktanya juga orang-orang yang hari ini yang disebutkan Pak Jokowi tadi isu ya, yang 2 isu itu pemalsuan wapres dan ijazah ya, itu sebagian besar juga berada di kubu Anies pada saat kemarin 2024. Yang mau saya katakan adalah ya, kalau mereka saat ini masih melihat Pak Jokowi masih sangat relevan dalam politik Indonesia, maka peluang Anies katakan ya yang akan berniat misalnya mengikuti kontestasi ya di dalam 2029, kalau Pak Jokowi misalnya dengan Pak Prabowo masih bersatu kuat, maka peluang mereka akan sangat sedikit. Oleh karena itulah mereka sejak sekarang akan berusaha menyatukan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, agar semakin besar kekuatan politik mereka untuk politik 2029. Demikian, Bang. Kan di sini kita bisa lihat kalau mereka-mereka inilah orang-orangnya ini satu gerombol-gerombolan anak-anak abah semuanya ini bekerja nih. Ya kan, orang-orang yang sakit hati sama kepemerintahan Pak Prabowo dulu, dan orang-orang yang sakit hati nih sama Pak Jokowi, sampai sakit hati, sampai seluruh keluarga pun disakiti. Macam Sirio dulu kan pernah mereka ini ya kan di penjara dulu ya kan oleh tentang masalah muka Pak Jokowi yang ada di candi. Dan tuh si Anies Baswedan dulu pernah dipecat dulu jadi menteri pendidikan. Ini kan orang-orang tersebut semua nih, lingkar-lingkar orang tersebut, orang-orang sakit hati semua di sini. Jadi mereka ini bagaimana supaya jangan sampai Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini bersatu. Kalau mereka bersatu ya otomatis orang ini gak akan bisa maju, gak akan bisa mereka menjalani politik mereka ini di tahun 2029 nanti. Jadi kayak mana supaya Pak Jokowi ini sama Pak Prabowo ini jadi ya pisah lah istilahnya ya kan. Dan satu halnya lagi nih, mereka inilah dia dengan cara menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu ya kan. Baru pemajulan Gibran lagi, nanti setelah itu apa lagi. Itulah wacana-wacana mereka ini, bagaimana supaya negara ini bisa hancur, jadi mereka bisa enak leluasa berjalan dengan perasaan. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas termasuk Gibran, itu jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik dan ya, biasa aja. Inilah agenda-agenda mereka ya kan. Inilah agenda-agenda mereka ini, dengan cara mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, dengan cara pemakzulan Gibran ya kan. Ya inilah. Dan sebelum-sebelum kan masih ada lagi dulu tentang matahari kembar, baru sehabis itu tentang dinasti, dan semua itu pun tidak bisa berjalan dengan lancar. Baru digantilah lagi dengan katanya Indonesia gelap kemarin ya kan. Siapa mau pindah ini, Indonesia ini udah gelap ini katanya. Itulah dia yang dipromoteri sama yang
koruptor-koruptor itulah ya kan. Baru inilah dia baru lagi nih ijazah Jokowi ini lagi ya kan naik. Baru tentang pemajuan kehidupan. Inilah dan semua inilah gerombol-gerombol orang ini. Capek ngomongin tentang mereka-mereka nih ya kan. Tapi ya mereka-mereka nih tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Kayak mana supaya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bisa istilahnya bisa pisah lah gitu dan bisa macam musuhan lagi tuh ya kan. Baru setelah itu mereka bisa leluasa masuk di panggung politik nanti untuk melanjutkan perjuangan mereka ke 2029. Pak Jokowi, saya termasuk Pak Prabowo sebenarnya, dan kita di tim pemenangan Prabowo Gibran 02 sudah tahu bahwa isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu Indonesia gelap waktu itu, ya kan? Isu pemaksulan. Ini adalah cara-cara kotor lawan politik Bang. untuk menghancurkan kesolidan Prabowo Gibran Jokowi, yang mana mereka ingin agar di tengah jalan ini selesai, Bang. Ya kan, bahkan mereka udah teriak kan kemarin si TNI mantan purnawirawan itu mengatakan akan dudukin MPR DPR dan revolusi. Dan banyak podcast mereka juga di media revolusi. Ini yang revolusi kan modalnya besar nggak bisa. Itulah podcast mereka, podcast Refri Harun. Itulah yang paling utama pokoknya ini, paling tidak senang sama kepemerintahan ini ya kan. Bisa pakai kumis, Pak. Masalahnya, Bang, ini Bohir dan para petinggi di belakangnya ini nggak krek, Bang, nggak solid. Mereka bermain sendiri-sendiri. Mereka juga masih ada yang saling musuhan nih, Bang. Tapi anak buahnya yang menurut saya pion-pionnya ini bergerak. Dan yang mereka nggak nyangka, Pak Jokowi akan melaporkan ini. Makanya sekarang ini kalau menurut teman-teman pengacara, yang kebetulan teman-teman kita juga, mereka bilang, bro, ini mereka udah puyeng, bro. Mereka udah mau saling lepas tangan, buang badan. Ada yang udah tiap hari nangis, ya kan? Bahkan udah ada, Bang, dari 12 calon tersangka ini, dari 5, sudah ada yang keluar negeri, Bang. Sudah ada yang keluar negeri, sudah ada yang buang badan. Tapi pernah tidak ada perbincangan atau rapat tentang ijazah Jokowi ini? Kami tidak pernah, karena tahun 2024 saya sudah tidak menjadi ketua Dewan Guru Besar, tetapi saya juga pernah membicarakan dengan beberapa teman, dan beberapa teman setelah dalam pertemuan-pertemuan itu mengatakan bahwa ijazahnya sah, asli, ada. Tidak ada terbelahnya pendapat. Tidak ada, kalau di Dewan Guru Besar tidak ada. Itu artinya Profesor Sofyan Effendi merupakan minoritas dong. Kalau begitu Pak Sofyan Effendi tidak masuk di situ. Di organisasi Dewan Guru Besar itu adalah suatu lembaga isinya perwakilan guru besar, dan Pak Sofyan sudah pensiun untuk ketika saya menjabat sebagai itu. Nah, tetapi sekarang yang melihat, kalau saya bilang dengan Pak Sofyan Effendi itu dapat data dari mana? Gitu loh. Saya melihat bahwa Pak Sofyan Effendi itu adalah seorang deterministik. Ya, beliau itu adalah pendamping yang kuat. Dulu beliau itu punya pendamping yang sangat kuat, yaitu Profesor Warsito Utomo, ada almarhum, dan juga almarhum Profesor Agus Dwianto. Tetapi ketika kemudian beliau sekarang sudah tidak punya pendamping karena beliau sudah meninggal, seakan-akan semuanya lepas. Semuanya lepas itu maksudnya bagaimana, Pak Kun? Ya, tidak ada yang mengandalkan, tidak mengontrol, membantu Pak tempat diskusi dengan beliau. Yang terakhir, apa yang ingin Pak Kun katakan ketika Profesor Sofyan Effendi sempat mengatakan bahwa ya beliau meragukan lah kesarjanaannya seorang Jokowi? Nah, sekarang datanya dari mana beliau? Beliau saya rektor, apakah dia melihat data tentang Jokowi pada waktu beliau menjadi rektor? Pada waktu itu Jokowi belum siapa-siapa, dia belum tahu. Dan saya nggak yakin Pak Sofyan Effendi itu melihat. Tapi maaf nih Pak Kun, kita bicara tentang Sofyan Effendi sebagai seorang guru besar loh. Tapi dari mana datanya kalau beliau? kita berasumsi beliau impulsif dalam mengeluarkan pernyataan. Makanya saya bertanya, dari mana beliau mendapatkan datanya? Itu dia juga belum mengatakan dari itu. Saya menduga bahwa beliau itu mendengar kabar dari sumber-sumber seperti teori psikologi. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi yang pertama yang salah, yang kemudian menjadi pendapatnya dan nilainya yang ada pada dirinya. Yang kalau dari sumber yang saya lihat ini ada kaitannya dengan Gus Nur, kasusnya Gus Nur yang ada di sana. Maka sekarang siapa pembisiknya yang ada di situ? Dan saya justru ini teman-teman dari UGM itu banyak yang menyayangkan, Mas. Ini saya berkata jujur bahwa ketika Pak Sofyan Effendi menarik pernyataannya, itu banyak teman kami
itu mengatakan alhamdulillah. Tapi ketika kemudian dia mengatakan seperti itu, banyak orang waduh, kasihan Pak Sofyan Effendi, dia neng-neng, kasihan Pak Sofyan begitu kan. Satu kelompok mengatakan bahwa kami itu membela kebenaran Pak Sofyan Effendi. Dari kelompok yang lain juga Pak Sofyan itu harus kita bela, gitu loh. Kan mereka kasihan dengan Pak Sofyan. Pak Kun ingin mengatakan bahwa Profesor Sofyan Effendi sudah menerima informasi yang salah dari orang-orang yang tidak terpercaya? Betul. Saat ini saya minta Prabowo Subianto harus adil. Kalau memang ada kesalahan institusi polisi, saya rasa copot Kapolri. Kalau Jokowi salah harus diadili. Siapapun yang salah diadili. Seperti halnya Tom Lembong. Seperti halnya yang lain yang dikriminalisasi. Nggak boleh Pak Prabowo, apalagi kami. Kami ini membuka kebenaran, menjaga negara. Tunggu. Kalian ini membuka kebenaran yang mana? Coba dilihat. Apa yang kalian katakan itu benar, ha? Sementara kalian kan nggak tahu ijazah temanmu itu si Rismon loh. Coba kalian teliti. Itu ijazah si Rismon tuh palsu loh. Jadi dari pihak Universitas Yamaguchi itu tidak ada mengatakan kalau si Rismon itu tidak ada mengatakan kalau dari pihak Universitas Yamaguchi itu bahwasanya dia tuh tidak ada menunjukkan ijazah untuk si Rismon. Ini si Rismon ini apa? Coba S1, S2-nya, S3 itu tuh apa sekarang? Kenapa dia berbohong? Kalian tuh diam aja. Itu yang kalian bilang demi kebenaran, demi keadilan, nah. Kebenaran yang mana kalian katakan tuh? Keadilan yang mana kalian atak tuh? Jangan kalian berkuar-kuar untuk rakyat kalian bilang. Tapi kan untuk diri kalian sendirinya nih. Ini agenda-agenda kalian sendirinya nih. Ini menjaga negara ini bukan hanya polisi dan Polri, rakyat juga bisa, aktivis juga bisa, semua bisa. Dikala institusi Polri, TNI tidak bisa melakukannya, ya kami turun. Ini karena sangat terpaksa kami turun, Pak Prabowo. Seharusnya negara melindungi kami, membiayai kehidupan kami. Iya. Tapi hari ini tidak terjadi. Hari ini negara, institusi negara mengabaikan rakyatnya dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Maka hadirlah kami di sini membongkar ijazah ini, datang ke UGM, datang ke rumah kediaman Jokowi. Tunggu, seharusnya kalian tuh Rismon tuh kalian cek lah Rismon. Kayak mana mon ijazahmu tuh mon, S2 S3mu tuh mon, benar enggak kau tuh berkuliah di Universitas Yamaguchi? Tanya Rismon, pandai enggak Rismon tuh bahasa Jepang? Kalaulah dia benar-benar berkuliah di Jepang, otomatis ya bisa lah bahasa Jepang. Ini enggak. Ditanya bahasa Jepang aja dia enggak tahu, enggak ngerti. Apakah benar? Ini kan semua ini kan agenda-agenda telah dibaca semua, sudah tahu semuanya nih. Anak-anak gerombolan Anisnya kalian semua nih, orang-orang sakit hati sama Pak Jokowi dan tidak ingin kalau seandainya Pak Prabowo itu jadi presiden. Terakhir saya dengar Jokowi katanya ada agenda besar soal ijazah. Mohon maaf, ijazah ini bukan baru-baru ini Gibran jadi wapres. 3-4 tahun yang lalu kita udah berusaha untuk membongkar ini. Artinya tidak ada agenda besar. Ini kemurnian hati kami menjaga negara ini supaya tidak ada orang yang menipu, membohongi, apalagi ketika dia jadi presiden. Maaf ya Pak ya, yang menipu tuh ya Anda ini lah yang menipu rakyat, membohongin katanya, membohongin rakyat. Narasi-narasi kalian ini yang narasi tidak benar semuanya ini ya kan, omong-omong. Itu yang kami lakukan. Jadi bukan hari ini jasa palsu. Udah 3-4 tahun yang lalu kami perjuangkan ketika Jokowi jadi presiden. Jadi tidak ada agenda besar. Kalau Pak Jokowi bilang itu, tanya sama saya. Kami tahu semuanya. Tidak ada agenda besar. Ini murni perjuangan kami TPUA membongkar sesuatu yang kurang bagus. Begitu juga dengan pejuang-pejuang yang lain. Tidak ada agenda untuk apa ijazah ini menurunkan Gibran. Karena sebelum Gibran kami udah jalankan ini. Sebelum Gibran jadi wakil presiden, kami udah jalankan ini. Jadi nggak ada agenda-agenda lain. Lagi, saya sepakat bahwa nanti yang memutuskan pengadilan gitu loh. Tapi kembali lagi kan UGM yang mengeluarkan ijazah sudah mengatakan asli, termasuk Bareskrim, ya kan? Kalau saya hanya melihatnya itu, kenapa? Saya bukan peneliti seperti
Mas Roy, ya kan? Jadi kalau Jadi dia merasa nggak paham logika juga, timeline itu ya yang maksudnya? ini logika anak kecil aja gitu loh, ya kan? Jadi ya kalau menurut saya, makanya sampai saat ini Mas Roy, Anda, grup Anda siapapun mau bilang apa? Menurut saya fakta-fakta, data-data, kami orang hukum mengatakan nol besar. Oke. Nggak bisa maju. Oke, kami tangkap pesanan. Nggak akan bisa maju. Termasuk pengadilan itu sudah berapa kali itu NO, ya kan? TPUA yang di Barreskrim juga kemungkinan besar ya pasti selesai. Jadi menurut Anda tidak perlu ke pengadilan sebetulnya? Yang ada ini adalah nanti kita lihat. Makanya saya bilang ini isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini sudah game over. Oke. Kalau menurut saya, tinggal telenovela dan drama-drama nanti Mas Roy mereka jadi naik sidik, ya kan? Ada tersangka, ada terdakwa, ada narapidana. Itu drama-drama ini yang akan kita nikmati. Oke. Makanya saya sekarang santai-santai gitu. Santai ini bos. Karena saya lihat ini udah ada nih. Bukan saya ahli nujum. Pulang saya. Mama gigit nih. Waduh. Kan kita bisa melihat dan mendengar rekam jejak dari mereka-mereka ini semua. Macam si Roy Suryo, rekam jejaknya ya kan, dulu pernah dipenjarakan, sakit hati sama Pak Jokowi. Dan tuh Anies Baswedan lagi, rekam jejaknya kan ada juga dulu yang sakit hati sama Pak Jokowi juga, yang dulu dia Menteri Pendidikan dipecat sama Pak Jokowi ya kan. Sunarko lagi dia kan. Nggak dapat jabatan, aduh. Dan semua ini mereka bergabunglah ke Anies ya kan, untuk memenangkan Anies menjadi presiden. Alhasil kan kalah semua. Jadi inilah orang-orang yang sakit hati sama Pak Jokowi, baru sama kepemimpinan Pak Prabowo, karena presiden mereka ini kalah, yaitu presiden mereka ini Anies Baswedan. Dan semua inilah dia lingkaran dari anak abah semua yang bekerja, orang-orang yang sakit hati sama Pak Jokowi. Bagaimanapun, sampai kapanpun ijazah Pak Jokowi ini pasti dibilang mereka palsu, asli tapi palsu dibilang mereka, sampai kiamat pun tetap dibilang mereka ini ijazah itu palsu. Baik pun sudah dinyatakan Barreskrim nanti dan sudah nanti dinyatakan dari pengadilan katanya asli, pasti tetap bilang itu palsu. Inilah wacana mereka ini, ya kan? Inilah agenda-agenda mereka nih, agenda-agenda busuk, tapi sudah tercium bau busuknya. Dan mereka nih ya pasti ya di macam si Roy Suryo nih ya kan, dan kawan-kawan semua ini ya pasti masuk penjara lah. Apalagi ya kau rasain lah sendiri Roy, kalau kau masuk penjara sakit hati sakitnya ke mana, ya kan? Aduh, gak habis pikir lah sama mereka ini. Yang dibilangnya untuk rakyat lah, untuk umat lah, padahal gak ada, untuk mereka semuanya nih kan, supaya bisa meloloskan perjalanan mereka nih di panggung nanti politik untuk 2029 nanti. Gimana kalau seandainya presiden mereka nya si Anies, itulah mau mereka. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita sudahi saja video YouTube kita kali ini kawannya ya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.